Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, kita bertemu kembali pada siang hari ini. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta ketua kelas untuk mengangkat kita dalam doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, ada yang tidak hadir? Ada Bapa. Hah? Ada Berapa Bapa. orang? 3 orang. Ya, memang pada saat musim hujan begini pasti banyak yang sakit, apalagi kalian juga harus menjaga kesehatan agar kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari-hari berikutnya dengan baik. Ya, pada siang hari ini kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Mungkin kalian pernah membuat kopi di rumah. Pernah? Pada saat kalian membuat kopi, apa yang kalian campurkan? Kopi, gula, dengan air panas. Kopi itu akan dicampur oleh berbagai macam jenis zat. Ada zat cair, ada zat padat. Zat tersebut yang sudah tercampur. Tapi pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita memisahkan air yang tercampur dengan lumpur dan menjadi jernih kembali. Untuk itu, coba kalian lakukan atau praktekkan cara penjernihan air seperti yang ada di tugas LKPD ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan indikator dan tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba lihat di slide di depan. Saya akan memperkenalkan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, indikatornya menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan tentang beberapa metode pemisahan campuran: filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, dan sublimasi. Itu adalah metodenya. Terus tujuannya menjelaskan metode pemisahan campuran. Peserta didik dapat melakukan tentang beberapa metode pemisahan campuran berupa filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, dan sublimasi. Cara untuk memisahkan campuran. Ini contohnya. Coba kalian amati. Pasti kalian sering melakukan di rumah pada saat membuat teh atau membuat kopi, agar airnya jernih. Mungkin kalian ada pertanyaan sampai di sini sebelum melanjut ke mengerjakan LKPD ini. Di sini saya punya pertanyaan, mengapa campuran harus dipisahkan? Dengan cara apakah campuran dipisahkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian melakukan praktek untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekarang saya minta kalian duduk dalam berkelompok, karena dalam berkelompok saja. Sekarang silakan duduk berkelompok, barisan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini langkah-langkahnya. Nanti kalian kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Sekarang ambil bahannya di belakang. Cara lakukan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Silakan kerja. Ini langkah-langkahnya. Keluar dulu pantat botolnya. Menggunakan cutter. Pelan-pelan. Itu sudah kasih di
Yang pertama, masukkan gabus ke dalam botol. Ya, masukkan. Tekan pakai botol ini. Triknya. Sekarang kapas lagi di atas nih. Tuangkan air dari atas. Coba mati airnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, sedikit ada perubahan. Ya. Nah, kalau sudah tulis kesimpulannya, saya minta salah satu dari teman kelompoknya untuk membaca kesimpulan dari hasil prakteknya. Dari hasil kegiatan penyaringan air keruh dapat disimpulkan bahwa penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan, penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah menyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil, tetapi menahan partikel yang lebih besar. Ya, baik. Sekarang kumpulkan atau bereskan peralatannya dan kembali ke tempat duduk semula. Ini materi tentang penyaringan. Jadi kesimpulannya, campuran dapat dipisahkan sehingga diperoleh 2 atau lebih zat yang membentuk campuran. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran, diantaranya dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penyaringan, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya baik, kalau begitu coba kalian kerjakan latihan soal di depan. Ya, kalau sudah silakan kumpul. Kalau sudah kerjakan soalnya, ya baik, kita lanjut ke evaluasi. Kerja berbaik. Baca berbaik soalnya. Ya baik, silakan kumpul. Ya baik, kalau saya lihat di sini hasil pekerjaan kalian, mari kita tepuk tangan. Ternyata kalian cerdas-cerdas semua. Jadi untuk pertemuan kali berikut kita masuk ke bab baru, ke materi baru. Kegiatan kita dengan doa. Selamat siang.